Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik yang sangat bagus, dari mana kuasa Yesus. Latar belakang saya membuat video ini untuk menjawab saudara-saudara kita muslim yang sering kali salah memahami tentang kuasa Yesus. Mereka katakan bahwa Yesus kuasanya berasal dari Allah, oleh karena itu maka Yesus itu tidak memiliki hakikat Allah. Dan pada sesi ini saya mau menjelaskan bagaimana kuasa Yesus ini nyata di tengah-tengah kehidupan Yesus dan bagaimana kuasa Yesus ini nyata di tengah-tengah pelayanan. Dan sekaligus juga melalui video ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mengenal dan untuk mengalami kuasa Yesus yang begitu luar biasa, begitu agung dan begitu mulia. Pertanyaan tentang dari mana kuasa Yesus ini berasal, sebenarnya ini sudah terjadi pada zaman Yesus, di mana banyak orang termasuk orang Farisi dan ahli Taurat bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan segala perbuatan ajaib itu? Jadi pertanyaan dari mana kuasa Yesus, kalau ada saudara-saudara kita yang non-Kristen bertanya demikian, maka itu sudah terjadi pada zaman Alkitab, pada zaman Yesus sendiri. Tetapi di dalam Alkitab, begitu banyak data yang menunjukkan mengapa Yesus memiliki kuasa yang begitu besar. Mengapa Yesus memiliki otoritas yang begitu agung di tengah-tengah pelayanannya. Bapak Ibu, saya harapkan boleh mengikuti video ini sampai selesai, supaya nanti Bapak Ibu sama-sama kita mengerti apa yang saya maksudkan tentang kuasa Yesus pada bagian ini. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti nyata kuasa Yesus dapat kita lihat di dalam Alkitab, di mana kuasa Yesus ini nyata di dalam pengajaran dan perkataannya. Hal ini tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 28 sampai dengan 29. Dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dari sini kita melihat bahwa Yesus seorang sosok yang berkuasa dalam pengajaran, berkuasa di dalam seluruh tindakan-tindakan ketika dia mengucapkan sebuah ajaran atau memperkatakan sebuah ajaran kepada orang Israel pada waktu itu. Dan itu diakui oleh orang banyak, maka dikatakan takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dari sini kita melihat bahwa pengajaran Yesus itu memiliki kuasa, dan Yesus yang memberikan pengajaran itu juga memiliki kuasa. Jadi kuasa Yesus ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan di dalam Alkitab, tokoh atau pribadi yang begitu berkuasa dalam pengajaran, begitu berkuasa dalam perkataan adalah Yesus sendiri. Dan saking berkuasanya Yesus ini, maka ajaran Yesus inilah menjadi dasar kekristenan. Ajaran Yesus inilah menjadi dasar ajaran para rasul, dan sampai hari ini menjadi dasar daripada gereja Tuhan. Bukti nyata tentang kuasa Yesus juga kita bisa lihat di dalam Alkitab, bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Dikatakan dalam Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dari sini kita melihat bahwa Yesus memiliki satu kuasa, dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Di dalam kitab, mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada yang bisa menghapuskan dosa manusia. Tidak ada yang bisa menghapus dosa dunia. Itu hanya ada pada pribadi Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa? Dari mana kuasa ini dimiliki oleh Yesus? Ini yang harus kita jawab, dan ini yang harus saya tunjukkan pada video kali ini. Yang berikut kita melihat tentang bukti nyata tentang kuasa Yesus, di mana Yesus memiliki kuasa untuk mengusir setan, memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Dalam Markus pasal 1 ayat 27 bisa dibandingkan Lukas 4 ayat 34,
Dan masih banyak ayat yang lain yang berkata tentang Yesus berkuasa untuk mengusir setan. Saya bacakan, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Jadi Yesus memiliki kuasa atas roh jahat. Orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Orang yang dirasuk oleh legion disembuhkan, diusir oleh Yesus. Jadi kuasa Yesus ini suatu kuasa yang unik, suatu kuasa yang agung, suatu kuasa yang besar. Dan saya katakan inilah kebanggaan kita orang Kristen, bahwa kita memiliki Yesus Sang Juru Selamat yang kuasanya nyata di dalam seluruh karya, di dalam seluruh tindakan, di dalam seluruh ajaran dan perbuatannya. Sungguh agung kuasa yang dimiliki oleh Yesus ini. Baru kita melihat juga bahwa kuasa Yesus itu kuasa untuk menyembuhkan berbagai bentuk penyakit. Dikatakan dalam Lukas 6 ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lukas pasal 5 ayat 26, semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Jadi Yesus ini menyembuhkan berbagai bentuk penyakit, baik penyakit yang tahunan, bahkan puluh tahunan, disembuhkan oleh Yesus. Sakit pendarahan, sakit lumpuh, sakit buta, sakit bisu, sakit apapun disembuhkan oleh Yesus. Maka saya katakan, kasih Yesus ini nyata di dalam pelayanannya. Dan saya mau katakan bahwa kuasa yang seperti Yesus inilah kuasa yang agung, yang mulia, yang besar, yang membawa perubahan di tengah-tengah kekristenan dan di tengah-tengah dunia ini. Siapa yang percaya kepada kuasa Yesus pasti mengalami perubahan, mengalami pertobatan, mengalami berkat keselamatan, sukacita, damai sejahtera. Itu pasti terjadi. Mari kita melihat bukti nyata tentang kuasa Yesus. Yang berikut adalah Yesus berkuasa atas kematian. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 46 ini berbicara tentang kisah Lazarus yang sudah dikuburkan beberapa hari. Dan Yesus berkata, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi Yesus berkuasa atas kematian. Dia membangkitkan orang yang mati. Bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Berdasarkan Injil Yohanes dikatakan, begitu banyak perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi tidak ditulis. Kalau itu ditulis, maka tidak ada buku yang bisa menampung segala perbuatan Yesus. Jadi Yesus berkuasa atas kematian. Oleh karena itu, maka kita sungguh bersyukur bahwa memiliki Yesus Sang Juru Selamat, pribadi yang memiliki kuasa yang begitu agung, memiliki kuasa yang begitu mulia, begitu ajaib dalam kehidupannya. Dia membangkitkan orang mati. Artinya, dia berkuasa atas kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat lagi bukti nyata kuasa Yesus. Kuasa Yesus ini kuasa untuk menghakimi. Dalam Yohanes pasal 5, 26-27 dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi. Menghakimi manusia artinya Yesus diberikan kuasa untuk menghukum orang binasa selama-lamanya di neraka, masuk surga untuk mendapatkan upah, mendapatkan mahkota dan pahala. Itu sudah dimiliki oleh Yesus kuasa itu. Jadi kuasa Yesus ini kuasa untuk menghakimi, dan itu akan nyata di akhir zaman, yang akan terang benderang ditampilkan oleh Yesus ketika dia datang untuk kali yang kedua. Oleh karena itu, maka kita harus hidup di dalam anugerah Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan Kristus.
Yang berikut saya lihat bahwa kuasa Yesus adalah kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 2 dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi di dalam Yesus ini ada kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Pertanyaannya Bapak Ibu yang harus kita renungkan, adakah para nabi yang bisa memberikan hidup kekal kepada manusia? Adakah para nabi di dunia ini yang bisa menjamin surga bagi manusia? Adakah para nabi di dunia ini yang akan menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, baru apa mendapatkan pahala ini, pahala itu, siapa yang menentukan? Hanya Yesus. Para nabi yang lain tidak ada yang melakukan hal yang demikian. Bukti nyata kuasa Yesus ini sesuatu hal yang luar biasa, dan ini menjadi sukacita pengharapan kekristenan, sebuah kepastian yang agung dan yang mulia. Baru dikatakan juga bukti kuasa Yesus ini nyata, bahwa kuasa Yesus nyata dengan sempurna pada akhir zaman. Dalam Lukas 21 ayat 27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak manusia di sini merupakan sebutan kepada pribadi Yesus sendiri. Dia akan datang di akhir zaman dengan dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Jika kita bandingkan di dalam Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di dalam Yesus dikendalikan maut dan kerajaan maut. Dia yang menentukan segala sesuatu. Maka dikatakan Yesus raja di atas segala raja, hakim yang adil, imam besar yang agung, yang mendamaikan manusia melalui darahnya di kayu salib. Jadi saya katakan bahwa kuasa Yesus ini kuasa yang luar biasa, kuasa yang unik Bapak Ibu. Mari kita melihat bahwa Yesus bukan hanya memiliki kuasa, tetapi Yesus juga memberikan, mempercayakan kuasa itu kepada murid-muridnya. Mari kita melihat bahwa Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir setan, untuk mengadakan mujizat. Dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus yang memiliki kuasa yang agung, yang mulia, dia juga memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya. Kuasa untuk menguasai setan-setan, kuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Makanya di dalam pelayanan para murid terjadi mujizat. Mujizat itu terjadi karena ada kuasa Yesus yang Yesus sudah berikan kepada para rasul, kepada para murid-muridnya. Kita melihat bahwa kuasa yang diberikan Yesus adalah kuasa yang mengalahkan kuasa ular, kalajengking, dan musuh. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Artinya di sini bahwa kuasa Yesus itu mengatasi segala kuasa. Dan kuasa itu diberikan kepada para murid, kepada orang percaya, kepada orang Kristen. Oleh karena itu maka kita harus mengaminkan, mengalami, dan mengiyakan kuasa ini terjadi atas hidup kita. Karena kuasa Yesus kuasa yang tiada tandingan, kuasa yang tiada batasan, karena kuasanya sungguh luar biasa. Baru kuasa yang ada di dalam Yesus ini, kuasa untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Di dalam Yesus ada kuasa yang menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Bagaimana caranya? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi orang yang benar-benar menerima dan percaya dan memberikan hidupnya kepada Yesus, maka diberikan dia kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah artinya menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan itu kita miliki karena Yesus sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Melalui apa? Kita percaya, kita menerima,
kehadiran Kristus sebagai junjungan agung, sebagai penguasa, sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, asal kuasa Yesus itu dari siapa? Mengapa perlu ini untuk kita pahami? Karena ada saudara kita Muslim, kemarin saya mengikuti dalam satu grup debat, dikatakan bahwa Yesus mendapatkan kuasa dari Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Tetapi saya tidak masuk ke sana karena saya sudah membahas itu di dalam channel ini tentang apa itu Tritunggal, apa hubungan Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Bapak Ibu boleh melihat di dalam video itu, saya sudah membahas dengan sangat bagus. Tetapi sekarang asal kuasa Yesus itu dari mana? Di dalam Matius pasal 9 ayat 8 dikatakan orang banyak mengakui bahwa kuasa Yesus itu diberikan oleh Allah, oleh Bapa. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kata manusia di sini menunjuk kepada Yesus. Artinya bahwa orang-orang banyak mengakui bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus diberikan oleh Allah, diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Yang berikut dikatakan bahwa Yesus mengaku bahwa kuasanya adalah karena roh Allah ada dalam hidupnya. Dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kuasa Yesus itu ada, kuasa Yesus itu luar biasa karena dia memiliki kuasa roh Allah di dalam hidupnya. Karena dia memiliki kuasa roh Allah di dalam dirinya, dengan demikianlah maka dia mengadakan mujizat, dia mengadakan ajaran yang luar biasa, dia mengadakan perbuatan-perbuatan yang agung. Karena roh Allah berkuasa atas hidup Yesus. Roh Allah menyatu dengan kehidupan Yesus. Puji Tuhan. Bahkan kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis juga memberikan pengakuan bahwa kuasa Yesus diberikan oleh Bapa. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 35-36 dikatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, dan seterusnya. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan, dia meyakini bahwa Bapa di surga yang darinya Yesus berasal, yang mengutus firman-Nya menjadi manusia itulah Yesus, bahwa Bapa itu mengasihi firman yang telah menjadi manusia dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus, yaitu kepada firman-Nya yang telah menjadi manusia. Maka barang siapa percaya kepada firman yang menjadi manusia, yang disebut sebagai anak Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Ini sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang kuasa Yesus, tentang kebesaran Yesus, tentang keagungan Yesus, bahwa keagungan itu diberikan oleh Bapa kepada firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus sendiri. Dan Yesus sendiri juga mengakui bahwa kuasanya diberikan oleh Bapa. Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan kuasa di surga dan di bumi? Tentu Allah Bapa kita, pemilik seluruh alam semesta, yang memberikan kuasa kepada Yesus, kuasa kepada firman yang telah menjadi manusia. Maka dikatakan Yesus juga di dalam Yohanes 17 ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Yesus mengakui bahwa segala kuasa yang ada pada dirinya itu diberikan oleh Allah Bapa yang di surga. Jadi di sini kita melihat bahwa Bapa Allah kita itu mengutus firman yang kekal di dalam dirinya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang kekal ada di dalam diri Allah diutus menjadi manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan ketika firman hadir dalam natur manusia, Allah memberikan kuasa kepada sang firman yang menjadi manusia itu, dan di dalam sang firman yang menjadi manusia itulah Yesus, kuasa untuk segala sesuatu, kuasa untuk penyelamatan, kuasa untuk kemenangan, kuasa untuk masuk surga, kuasa untuk hidup berkemenangan dari iblis dan atas dosa dan maut, sudah Allah limpahkan, Allah curahkan, Allah berikan kepada sang firman-Nya yang menjadi manusia.
Mari kita melihat lagi di dalam Yohanes pasal 5, 26-27 dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi di sini dikatakan sangat tegas bahwa kuasa yang berasal kuasa Yesus itu, segala perbuatan ajaib Yesus itu menyatakan bahwa dialah yang diutus oleh Bapa dan diberikan Bapa kuasa untuk mengadakan segala sesuatu, dan di dalam dirinya ada kuasa Roh Allah. Jadi Yesus melakukan segala perbuatan ajaib atas kehendak Allah, atas kebenaran Allah. Mari kita lihat lagi Bapak, Ibu, bahwa kuasa Yesus berasal dari Allah. Tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bapak Ibu bisa bandingkan Yohanes pasal 3 ayat Yohanes pasal 13 ayat 3. Jadi jelas sekali di dalam Alkitab dikatakan bahwa firman menjadi manusia itulah Yesus. Dalam kemanusiaan Yesus, segala kuasa yang ada padanya adalah berasal dari Allah, berasal dari Roh Kudus, dan itu nyata di dalam kehidupan Yesus. Dan segala perbuatan Yesus menjadi perbuatan yang agung, yang mulia, yang besar, yang agung, yang dahsyat di tengah-tengah dunia ini. Maka saya katakan tidak ada para nabi yang bisa disandingkan dengan kuasa Yesus. Maka kita bersyukur bahwa Yesus datang di tengah-tengah dunia ini menyatakan kuasa Allah, menyatakan kehendak Allah, menyatakan rencana Allah bagi keselamatan, bagi kehidupan kita yang dijamin untuk masuk dalam kerajaan surga. Mari kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 30. Dikatakan begini, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu bisa bandingkan Yohanes 8 ayat 28-29. Jadi sangat jelas dikatakan di dalam ayat ini bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia melakukan segala karya yang ada di dunia ini. Itu adalah kehendak Bapa, pemilik firman yang menjadi manusia. Jadi itu semua kehendak, itu semua kebenaran-kebenaran Allah. Jadi inilah sesuatu kebenaran yang agung yang dinyatakan oleh Alkitab tentang siapa Yesus dan apa itu kuasa Yesus itu. Dan sekarang kita harus membuka hati untuk menerima kuasa Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan, kuasa Yesus nyata sebagaimana dituliskan dalam kitab Injil, dan hal itu masih dirasakan, dialami, dinikmati oleh miliaran manusia sampai saat ini. Siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang mau memberikan hidupnya dipimpin oleh Yesus, maka kuasa Yesus akan dia alami, akan dia rasakan di dalam kehidupannya. Dan saya mau katakan bahwa kuasa Yesus jelas-jelas dikatakan itu berasal dari Allah. Jadi karena kuasa Yesus itu adalah kuasa Allah yang Allah anugerahkan, Allah berikan kepada Yesus, maka saya mau katakan, siapa yang menolak Yesus, siapa yang menolak kuasa Yesus, sama dengan menolak Allah yang memberikan kuasa kepadanya. Siapa yang merendahkan Yesus, maka dia merendahkan Allah Bapa yang memberikan kuasa kepadanya. Itu sangat jelas. Maka saya katakan orang yang menolak Yesus pasti dikutuk oleh Bapa. Siapa yang menolak utusan Allah, maka dia pasti tidak akan selamat. Siapa yang merendahkan Yesus, dia tidak akan mengalami keselamatan. Karena keselamatan sudah Allah tetapkan terjadi melalui firman yang menjadi manusia. Itu jelas. Menolak kuasa Yesus atau memandang rendah akan kuasa Yesus, ini merupakan perbuatan orang yang ficik terhadap kebenaran. Siapa yang menolak Yesus dalam hidupnya, maka engkau menolak kuasa Allah. Lihatlah pribadi Yesus yang agung. Jika engkau tidak menerima, siapa yang menolak, siapa yang merendahkan Yesus, maka siap-siaplah dia berhadapan dengan Allah yang memberikan kuasa kepada Yesus, yang mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus sendiri. Itu sangat jelas. Dan saya mau katakan yang meragukan kuasa Yesus atau memandang hina akan kuasa Yesus,
Memandang rendah kuasa Yesus adalah mereka yang buta, mereka yang picik hati. Oleh karena itu maka saya katakan, kuasa Yesus adalah kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dengan demikian, kuasa Yesus itu kuasa yang sempurna. Kuasa Yesus itu kuasa yang agung yang mulia, dan tidak ada kuasa yang bisa menandingi kuasa Yesus. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen setia dan cintailah Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan bagi saudara-saudara yang belum percaya, bukalah hatimu, siapkan hatimu untuk merenungkan keutamaan Yesus, keutamaan kuasa Yesus, keutamaan hidup Yesus, keutamaan ajaran etika dan moral yang diajarkan oleh Yesus, yang melampaui segala ajaran, ajaran filsafat, ajaran kitab manapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa kita temukan, bisa kita bandingkan dengan ajaran dan pribadi Yesus dan kuasa Yesus yang begitu agung, mulia, kudus, dan sempurna. Demikianlah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang kuasa Yesus ini harus kita alami dalam hidup kita supaya kita berkemenangan dan supaya kita menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera terus memimpin dan memelihara hidup kita. Amin.